السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada hikmah yang kedua, nomor yang kedua. Yang pertama apa? Nah, pada kajian sebelumnya kita telah membahas mengenai peristiwa apa? Terbelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah tersebut kita akan mengambil 3 intisari, 3 faedah atau 3 hikmah di akhir muhadarah. Ada sedikit waktu dan kita jelaskan mengenai apa? Keutamaan air Zam-Zam, karena malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air. Kita menunjukkan kepada kita pendalilan bahwasanya Zam-Zam merupakan khairu al-miyah ala wajhil ardh, air yang terbaik di muka bumi, air yang penuh dengan barokah. Indonesia cukup mahal. Berapa berjerigen? Itu non barcode. Nah, sampai dibedakan non barcode dengan apa? Barcode. Non barcode kiriman laut 300 up sampai 400. Yang barcode berapa? Gratis bagi yang umroh. Yang barcode sampai 500.000 mahal di negeri kita. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, yang dapat rezeki, kesempatan untuk melakukan manasik umroh apalagi haji, jangan sampai lewatkan kesempatan. Perbanyak minum Zam-Zam. Ibnul Qayyim rahimahullah membeberkan panjang lebar mengenai Zam-Zam dalam kitabnya Zadul. Kata beliau, jarabtu ana wa ghayri, saya pernah mempraktekkan langsung, aku dan teman-teman. Umurun ajib, pengobatan dengan Zam-Zam perkara yang sangat menakjubkan, kata Ibnu Qayyim. Pengalaman pribadi, kata Ibnu Qayyim. Iddata amrad, pada saat itu saya menderita beberapa penyakit, saya rasa berat, mengganggu kesehatanku. Fabaratu biiznillah, kata Ibnu Qayyim. Saya pakai Zam-Zam, subhanallah, dengan seizin Allah saya sembuh.
bal akhbarani rajulun. Bahkan ada seorang pemuda menyampaikan kepadaku annahu baqiya 40 yauman. Orang tersebut tinggal di Mekah selama 40 hari. La yataghadda illa bi. 40 hari itu dia enggak makan. Dia miskin, fakir, enggak punya apa-apa. Siapa yang berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah, qadarullah di sana enggak banyak makanan yang bisa dia konsumsi. La yataghadda illa bi. Tak minum kecuali Zam-Zam. Wala yajid ju'an. Bahkan dia tidak merasakan lapar, bal indahu quwwah yujami' biha ahla. Bahkan dia punya kekuatan untuk berhubungan intim dengan istrinya. Masya Allah. Kalau hubungan intim ini apa? Butuh mood. Kalau lapar jadinya apa? Bad mood. Laki butuh asupan. Berhubungan, ya, membutuhkan energi. Kata Ibnul Qayyim, orang ini 40 hari di Mekah enggak banyak makan kecuali minum Zam-Zam. Dia tidak merasakan lapar, bahkan punya kekuatan untuk berhubungan intim dengan keluarganya. Bal yasum wa yatufu miraran. Bahkan dia bisa untuk berpuasa dan sering tawaf selama 40 hari. Setelah itu Ibnul Qayyim memberikan satu kesimpulan, Zam-Zam sayyidul miyah. Zam-Zam ini merupakan pemimpinnya air. Wa asyrafuha, air yang paling mulia. Wa ajalluha qadran, tinggi kedudukannya. Wa aghla thamanan, dari sisi nominal mahal. Wa anfasuha indan nas, berharga di hadapan kaum muslimin. Li'annahu hasmatu Jibril, karena Zam-Zam ini galiannya malaikat. Keduannya Jibril. Wa suqiyallahu ala ismail, dan pemberian minum Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi siapa? Ini kesimpulan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ta'amu tu'min wa shifa'u saqam. Zam-Zam ini materi yang mengenyangkan dan penyembuh dari penyakit. Ada satu kisah. Pada zaman salaf, seorang yang bernama Muhammad ibn Muhammad al-Jazari. Siapa ini? Muhammad ibn Muhammad al-Jazari. Nisbah kepada Jazirah, satu pulau namanya Pulau Ibnu Umar, di sebelah utara Syria. Pada zaman sekarang itu merupakan wilayah Turki. Nah, Muhammad ibn Muhammad al-Jazari rahimahullah, 40 sanah lam yurzaq biwalad. Wa kana tajiran kabira. Orang ini merupakan pedagang sukses, kaya raya. Tapi selama 40 tahun dia tidak dikaruniai anak. Dia punya sekian istri, tapi tidak ada satu pun yang hamil. Wajar kalau orang di zaman kita 40 tahun ya sampai pada titik sinul yas, putus harapan, putus asa. Mungkin keinginan itu sirna, sudah lama juga enggak ada karunia. Muhammad ibn Muhammad al-Jazari rahimahullah, tajiran kabiran, pedagang sukses, kaya raya, lam yurzak biwalad, tidak dikasih anak, fahajja baitullah. Kemudian beliau berangkat haji sampai di Masjidil Haram. Fasyariba ma'a Zamzam, sebelum
syariba ma'a Zamzam. Sebelum dia minum air Zamzam, ikhwan hafizahumullah, sa'alallah al-kursi dan minta kepada Allah berikan karunia. Setelah beliau balik ke karena beliau tidak kota berarti berapa bulan setelah itu? 1 bulan. Bulan berikutnya lahir bulan apa? Ramadan. 9 bulan lahir di bulan sehingga beliau sama dengan nama yang sama dengan dirinya yang sama dengan bapak. Berarti apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Apakah cukup sampai di sini? Akmal al-Qur'an al-Karim. Anak tersebut bisa hafal Al-Quran, hatam di luar kepala, Al-Fatihah sampai An-Nas. Umur 13 sudah apa? Hafid mutqin. Tidak cuma itu, wa shalla bin nas wa huwa 14. Sudah dipilih untuk menjadi imam di masjid Jami'. Pada zaman itu orang hafal Quran kayak kacang. Ini beliau malah dijadikan imam di masjid Jami'. Menunjukkan apa? Kekuatan hafalan yang kuat. Yang kemudian beliau menjadi imam besar, imamul mu'min, wujudan ahli qiraah, menjadi ulama tafsir, menjadi ulama tajwid, menjadi ulama dalam Al-Qur'anul Karim yang dikenal dengan sebutan Ibnul Jazari, anak dari Al-Qur'an. Ibnul apa? Al-Jazari. Lahir dari doa sang ayah ketika minum apa? Mak air Zamzam itu berkhasiat tergantung dengan niat peminumnya. Minta kepada Allah. Tidak harus di Mekah. Kalau dapat di sini, doa kepada Allah. Ibnu Khuzaimah rahimahullah punya kekuatan hafalan hadis yang super power. Ketika ditanya, apa rahasia dari kekuatan hafalanmu? Beliau mengatakan hadis Jabir, ma'u Zamzam lima syuribalah. Zamzam berkhasiat tergantung dengan apa? Niat peminum. Karena aku, kata Ibnu Utsaimin, ketika minum air Zamzam, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diriku diberi ilmu yang bermanfaat. Kasih ilmu hadis. Begitu pula Imamul Hakim rahimahullah. Kita sering dengar air apa? Hakim. Hakim ini seorang imam yang dikenal dengan keindahan di dalam tulisan. Tulisannya enak dibaca. Di antara rahasianya, ketika saya minum air Zamzam, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan di dalam karya tulis. Itu pula Ibnu Hajar. Siapa yang tak tahu dengan Ibnu Hajar? Ulama dari mazhab apa? Syafi'iyah, penulis kitab apa? Fathul Bari. Hafalan hadis beliau ratusan ribu.
Beliau pernah mengatakan asyrabu ma'az zamzam li asil darajat adz-dzahabi. Saya minum air Zam-Zam supaya bisa sampai pada derajatnya Imam Az-Zahabi. Bahkan melebihi daripada itu. Karena yang level naik turun Mekah di hotel ya, namanya ya foto lagi. Karena keseringan yang tak pernah kesana penuh dengan apa? Harapan, ikhlas. Itu bedanya. Dan dia tahu adalah ini ada unsur apa? Ibadah, karena Islam mengagungkan. Pun pasti ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternukil dari beberapa para sahabat ya boleh pakai doa, tapi dari Nabi SAW doa khusus tidak terriwayatkan. Kalau Ibnu Abbas doa beliau Allah manfaat wasi'an rezeki yang luas kesyifaan obat minta apa? Rezeki, minta ilmu bermanfaat. Yang ketiga, Kanzah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau minum dengan mengatakan asyrabu li dhamat yaumil qiyamah. Ya Allah, saya minum air Zam-Zam ini supaya saya jangan sampai haus. Tidak minta dari dunia untuk keutamaan Zam-Zam di akhir. Daripada masyarakat matahari mendekat ke kepala umat manusia, mereka mengeluarkan dalam keadaan yang begitu, mereka butuh naum dalam keadaan haus. Abdullah ibn Mubarak bin Zam-Zam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sampai saya haus sampai dahulu Nabi SAW sering membawa air Zam-Zam ini di botol-botol, di bejana-bejana. Yasubbu 'alal marda wa yasqiyahum, memberikan kepada orang-orang yang sakit. Dimasukkan asli. Ada yang palsu. Wah, ada yang palsu. Apalagi animo ya. Nah, konsumen di dalam membeli Zam-Zam terkhusus di negeri kita muslimin paling banyak. Indonesia nomor 1. Animo masyarakat kepada Zam-Zam itu sangat tinggi sekali. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh para penipu. Jualan Zam-Zam KW, Zam-Zam BKM. Ini apa harus yang kedua jasadi mudghah, di jiwa manusia ini ada gumpalan daging. Unsur tubuhnya bagus, nampak
pada lisannya, nampak pada akhlaknya, nampak pada kepribadiannya, di tengah-tengah masyarakat dikenal. Jaminan dari Nabi SAW, wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau gumpalan daging yang satu ini bobrok, rusak sekujur badan. Apa itu? Datang malaikat Jibril di saat Nabi SAW nafsi main-main dengan teman. Maka penting bagi kaum muslimin untuk membersihkan hati dari dua noda. Harus dicuci. Deterjen tidak perlu bayar, deterjen tidak perlu beli di Indomaret atau Alfamart. Dicuci hati kita yang pertama dari noda syahwat. Udah istighfar, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak mahal. Karena syahwat ini akan selalu mendorong manusia untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh sebab itu, sumber utama dosa adalah syahwat. Ini penyakitnya hati. Apa saja? Sifat tamak, sifat rakus, suka hasad kepada tetangganya, hasad kepada orang lain. Dia mengharap kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Hasad menunjukkan hamba itu adalah orang yang malas, menunjukkan hamba itu adalah orang yang terbatas, menunjukkan hamba itu adalah orang yang lemah iman. Jatahmu tidak akan diambil orang lain. Tidak ada manusia yang kemudian terlambat datang ke situ. Jika ajal sudah sampai, berarti yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu dari situ. Tapi kalau orang hasad kepada nikmat orang lain, berarti dia sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lain selain hasad, dengki, benci kepada kaum muslimin, hubbuz zuhur, hubbur riasah, cinta dengan yang namanya eksistensi, pengen selalu jadi yang nomor satu, selalu diidolakan, suka tampil. Dia senang kalau dipuji, dipuja, dielu-elukan. Omongannya harus dipakai, bimbingannya harus dipilih. Kalau nggak direken, kalau nggak didengar, dianggap kita orang yang bermasalah, akan diperangi, akan dilawan, nggak disapa, nggak ditegur. Ini maridul qalb, ini hati yang sakit. Senang kalau viral. Hubbut tasaddur, hubbur riasah, cinta dengan kekuasaan, kepemimpinan, semua harus tangan dia. Sehingga apa ikhwani afizakumullah, suka menjelek-jelekkan orang, demen cari apa? Kesalahan, asik kalau membicarakan aib. Ini qalbun apa? Marid, hati yang sakit. Ya lupa
juga apa? Punya keterbatasan. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Kita insan, tempatnya salah, dosa. Kadang nggak ingat, kadang lupa, kadang keplecu, kadang salah. Karena itu pepatah Arab mengatakan, "Idza kana baituka min zujaj, fala tarminnas bil hijarah." Kalau rumahmu dari kaca, rumahnya apa? Hancur. Karena baituka min fala tarminas bil hijarah. Kamu ini punya sekian banyak kekurangan. Kita punya. Kita harus introspeksi. Kita harus banyak-banyak berkaca. Jangan sibuk dengan orang lain. Idza kana baituka min fala tarminas bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca. Apalagi yang digunjing, yang digibai orang yang berilmu, para dai, para masyayikh. Kita ini enggak sama dengan orang masyayikh yang ada di Emirat, di Kuwait, di Saudi. Kita bukan dosen yang datang pagi hari, pulang sore hari, kerjaannya cuma ngecek soal ujian saja. Kalau terus seperti itu dia akan binasa, karena sabda Nabi SAW 14 abad yang lalu menyatakan thalathun muhlikat, ada 3 golongan yang akan hancur, 3 golongan yang akan binasa. Baqayal Arab, wahai sisa-sisa kaum Arab, akhwafu ma akhafu alaikum asyahwal khafiyah. Perkara yang aku takuti atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Maka Abu Dawud As-Sijistani ditanya mengenai apa yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi. Bukan diri dia yang aib. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, man tafarraqa li uyubin nas, mengisi waktunya dengan aib manusia,
aib istrinya, aib keluarganya, aib anak-anaknya. Tafarraqan nas li'uyubi, akan datang orang yang lain menyibukkan diri dia dengan aib orang tersebut. Sehingga bersifat awalnya tidak diketahui tampak kekurangannya, diketahui keburukannya. Gara-gara apa? Kisah adalah apa? Apa? Dia berada di lingkaran setan dalam keadaan dia nggak tahu, dia nggak sadar, bahkan merasa dirinya berada di atas kebenaran. Dia akan berjuang. Padahal kondisi hakikat orang tersebut kalau sudah kena dengan syubhat, berada pada satu kondisi dia tenggelam pada lautan kebohongan, lautan kedustaan, lautan kebodohan. Seperti apa? Kita melihat maju begini, luar biasa makanan. Tak paling mudah. Semakin dia masuk, semakin apa? Maka penyakit yang ini dibersihkan lagi. Memahami Al-Quran, dari pelajaran ini, wanita seorang muslim, seorang bicara, bersihkan dari penyakit. Yang pertama penyakit apa? Syahwat, yang merupakan sumber apa? Maksiat. Kemudian yang kedua adalah syubhat, yang merupakan sumber kesesatan, penyimpangan dan keterlaluan. Dan hikmah yang terakhir, waktu kisah ini sebenarnya bantahan bagi kaum orientalis, kepanjangan tangan dari Yahud dan Nasoro, yang mereka menolak kisah ini. Ironisnya, ikhwani afidakumullah, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan isu-isu tersebut, berusaha untuk menyebarkan racun di tengah-tengah madu, mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan muslim, intelektual muda, dan ikut melariskan syubhat-syubhat tersebut. Di antaranya Dr. Muhammad Hussein Haikal yang mengatakan bahwasanya kisah pembelahan dada Nabi SAW usturatun khayaliyah, sekedar cuma dongeng belaka, nggak ada di dunia nyata. Kalau ini datangnya dari kaum Yahudi, kaum Nasara, tapi datang di tengah-tengah kita, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi, kisah yang sangat ma'ruf, bagian daripada sirah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minim 3 syubhat. Syubhat yang pertama, kisah itu lemah. Kisah itu dhaif. Ucapan ini jauh dari ilmu. Ucapan bodoh. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Kisah tersebut diriwayatkan oleh ahli sunan, ahli sirah, ahli tarikh. Bahkan dalam sahih Muslim yang sudah kita baca dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa
Ja'a ilaihi Jibril wa huwa yal'ab ma'a ghilman. Nabi SAW ketika pada asuhan Halimah Sa'diyah bermain dengan anak-anak kecil, datang pada saat itu malaikat Jibril. Fa akhadahu fa sara'ah, diambil oleh malaikat. Nabi SAW ditelentangkan. Fa syaqqa sadrah, kemudian dada beliau dibelah. Wa akhrajal qalb, hatinya dikeluarkan. Fastakhraja minhu 'alaqah, dari hati itu dikeluarkan lagi gumpalan hitam kecil. Wa qala hadza khattu syaitan minka, gumpalan hitam ini merupakan bagian syaitan yang ada pada dirimu. Faqasalahu bi tastin min dhahab, kemudian dibersihkan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas, bima'i Zamzam, dibersihkan dengan air Zamzam. Wa adahu ila makanihi, kemudian pecahan daging-daging tersebut dikembalikan. Faja'al ghilman ila ummihi, anak-anak itu melihat kejadian tersebut, mereka lari terbirit-birit mendatangi ibu asuhnya Halimatus Sa'diyah dan mengatakan inna Muhammad qad qutil, Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh. Yang membuat Halimah kemudian khawatir bukan anaknya sendiri, itu adalah amanah. Didatangi langsung Rasulullah SAW di tempat tersebut. Wa huwa muntaqi'ul laun, pada saat itu Nabi SAW sudah berubah rona wajahnya setelah dioperasi. Ini hadis sahih. Bahkan Anas ibn Malik mengatakan walaqad ra'aitu athar al-makhit fi sadri. Bahkan kata Anas, saya melihat bekas jahitan itu ada. Subhat yang kedua, kisah anak kecil kok jadikan sebagai hujah. Padahal syarat sahnya periwayatan adalah apa? Orang itu memahami apa yang dia katakan. Ini kisah anak kecil kok jadikan sebagai patokan hukum. Jawabannya ikhwan kami bermuda, pada saat itu Nabi SAW umur 4 tahun, bahkan dalam riwayat yang lain umur 5 tahun. Kita saja, anak pribadi, tidak tanya kepada antum, saya masih ingat guru ketika ngajar di TK kecil, saya masih ingat peristiwa yang biasa, kita tahu, sampai sekarang saya ingat. Bukan bangsa Nabi SAW dibelah. Peristiwa yang biasa. Kita masih apa? Nyerna. Apalagi peristiwa heboh, ditambah lagi yang mengisahkan bukan manusia biasa, utusan Allah, Rasulullah, Nabiullah. Ini ragukan keimanannya. Kisah anak ada siapa yang berbicara? Subhat yang ketiga, logis. Belahnya pakai apa? Pendarahannya apa? Gak logis. Kalau subhat ini mungkin zaman dulu, bagaimana sekarang? Yang berkembang pesatnya ilmu medis. Dokter aja bisa membelah. Dokter, bahkan zaman sekarang kita bisa pesan order cangkok apa? Jantung ke Cina, datangkan dari Vietnam ke sini. Cangkok anggota tubuh bisa. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bagi malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin bahkan tidak jatuh satu tetes darah. Allah ada Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu.
Bagi orang yang hatinya benar, imannya lurus, malah tambah yakin kalau ini merupakan apa? Mukjizat. Awan saja jadi payung, awan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan apa? Paman akan datang kisah pada kesempatan berikutnya. Berjalan bersama pamannya Abu Talib menuju ke negeri Syam. Gak kepanasan, gak kena terik. Padahal Jazirah Al-Arabiyah tempatnya panas di sana. Kemana Nabi SAW jalan, awan itu ikut di atas kepala beliau. Belum dianggap diri Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan mukjizat pada beliau. Ditambah lagi ya kisah apa? Isra Mi'raj. Ketika disampaikan kufar Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq, temanmu mengaku 1 malam bisa berangkat dari Mekah dan balik lagi. Dari Baitul Maqdis kembali kemudian ke kota Makkah. Yang pada saat itu mereka harus menempuh PP perjalanan 2 bulan. Temanmu menganggap dirinya setengah malam sudah bisa PP. Apa kata Abu Bakar? In kana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala dzalika faqad shadaq. Kalau itu Nabi Muhammad yang berbicara, aku percaya. Ini orang mukmin mengimani akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa sudah bisa berbicara baru keluar dari perut ibunya. Mana ada bayi bisa berbicara? Nabi Isa berbicara. Kemudian tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Ini semua menunjukkan akan sidqur risalah, benarnya risalah yang akan mereka bawa. Oleh sebab itu, ketika terjadi peristiwa ini sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari, ma warada jami' marwiyat fi syaqqi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khawariq al-'adat. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua adalah perkara-perkara yang luar biasa, terkadang jauh di luar nalar manusia. Kewajiban bagi seorang mukmin berserah, percaya, beriman tanpa diikuti bahwa seseorang cinta Nabi tidak cuma klaim, cinta Nabi tidak cuma jargon, itu artinya pembuktian bahwasanya engkau telah berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ada. Itu masuk akal kan? Langsung. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin.